bainama nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika kami duduk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita baca hadisnya dulu ulang, baru nanti kita jelaskan tujuan hadisnya, isi hadisnya, dan faedah yang dapat kita ambil daripada ini hadis. Kami duduk beserta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada yaumin, pada suatu hari. Idza tala'a 'alaina rajulun syadidun bayadis thiyab, tiba-tiba ketika kami duduk ada seorang laki-laki yang bersangatan putih pakaiannya. Jadi pakaiannya putih, datang di siang hari, cerah, menimbulkan wajah yang cerah. Tiba-tiba laki-laki ini datang tanpa ada tanda-tanda. Misalkan datang ada misalnya bawa mobil, ada bunyi mobil datang, ini nggak ada tanda-tandanya. Syadidun sawadi syari, rambutnya hitam. La yura alaihi athar safari, kami tidak melihat laki-laki ini tadi ada bekas-bekas tanda-tanda datang di perjalanan jauh. Jadi di zaman Rasulullah SAW itu kalau datang musafir jauh, ada paling tidak baju ini kena debu atau muka kusut. Nah, karena tadi menempuh perjalanan dengan menggunakan onta. Tapi kalau yang naik mobil, panas gak kepanasan, hujan gak kehujanan kan. Nah, kalau di zaman dulu orang datang bepergian itu betapa kelihatan dari raut mukanya ataupun keadaan batang tubuhnya ketika setelah melalui perjalanan jauh. Nah, ini tidak dilihat bekas daripada musafirnya tadi. Wala ya'rifuhu minna ahadun, dan kami pun tidak tahu siapa laki-laki ini yang datang menemui Rasulullah. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga laki-laki yang datang ini duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, dia duduk lututnya disatukan dengan lutut Nabi. Jadi kayak gini udah duduknya. Jadi laki-laki datang langsung menghadap Rasulullah dengan duduknya. Jadi lututnya ini disatukan dengan Rasulullah. Kemudian dia letakkan kedua tangannya di atas paha Rasulullah. Si laki-laki ini mencontohkan daripada kejadian ceritanya. Waqala, dan seraya dia bertanya, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, sampaikan kepadaku apa itu Islam. Nah, ini masuk kepada tema sudah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, al-Islam an tasyhada an la ilaha illallah. Nah, Islam itu dia mengucap kesaksian bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Allah. Syahadat pertama. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu betul-betul utusan Allah. Wa tuqimus shalah, dan dia mendirikan salat. Wa tu'tiyaz zakah, dan dia membayar zakat. Wa tasuma ramadhana, dan dia berpuasa di bulan Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan dia berhaji ketika dia mampu perongkosannya dari perjalanannya sampai pulangnya. Nah, jadi dijawab apa? Dia bertanya itu Islam. Jadi kata Nabi itu tadi, yang pertama tadi 2 kalimat syahadat, yang kedua salat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, yang kelima naik haji lagi yang mampu, itu Islam. Nah, lalu dijawab oleh laki-laki yang datang tadi, sodaqta, betul. Nah, berarti laki-laki ini tahu jawabannya, padahal beliau tadi nanya. Nah, terkadang orang nanya tadi ada yang ngetes. Nah, ada juga yang tidak tahu, betul-betul tidak tahu. Ini wa'ajibna lahu yas'alahu wa yusaddiquhu. Maka sahabat, kata Sayyidina Umar, aku dan para sahabat yang hadir di ketika itu merasa bingung, aneh, dia bertanya, dia yang membenarkan.
Nah, dia bertanya lagi, qala akhbirni anil iman. Kabarkan olehmu kepadaku apa itu iman. Tadi Islam kan? Jadi jasadnya Islam, rohnya iman. Jadi iman itu apa? Antuk mina billah, bahwasanya dia beriman percaya dengan adanya Allah. Wa malaikatihi, dan malaikat-malaikat Allah. Wa kutubihi, dan kitab-kitabnya Allah. Wa rusulihi, dan rasul-rasulnya Allah. Wal yaumil akhir, dan hari akhirat, hari pembalasan. Wa tu'mina bi qadri wa khairihi wa syarrihi, dan beriman mempercayai adanya ketentuan takdir Allah yang Allah tetapkan itu baik kepada hambanya ataupun dari ketetapan takdir Allah yang tidak baik kepada hambanya. Faqala, dijawab oleh laki-laki tadi, saudara. Qala akhbirni anil ihsan. Nah, kabarkan olehmu apa itu ihsan. Qala, dijawab Nabi lagi, anta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah, kan orangnya sudah Islam. Islamnya tadi diisi dengan keimanan, kemudian dijalankan keduanya tadi yaitu ihsan. Nah, jadi ketika dia beribadah kepada Allah ataupun misalkan sholat contohnya, seakan-akan dia melihat akan kebesarannya Allah, melihat pertolongannya Allah ketika dia tadi mengerjakan ibadah. Fa in lam takun tarahu, maka jika dia tidak mampu tadi menghadirkan hati Allah Taala hadir di hatinya, menimbulkan tadi Allah Taala itu ada di pikirannya, seakan-akan dirinya melihat, dari kata Nabi, fa innahu yaraka, maka Allah Taala, yakinilah Allah Taala pasti melihat engkau. Ini tadi. Kemudian laki-laki tadi bertanya, akhbirni anis-sa'ah. Setelah tadi Islam, Islam, iman, ihsan ditanyakan kepada Rasulullah, dia bertanya kepada Rasulullah tentang kapan itu hari kiamat. Lalu dijawab Nabi, qala mas'ulu anha bi'alami minas sa'il. Tidaklah yang bertanya itu lebih tahu daripada yang ditanya. Masalah hari kiamat kapan terjadinya ini rahasia Allah. Nah, kemudian akhbirni an amaratiha. Kalaunya begitu, kata si laki-laki tadi, kabarkan olehmu tanda-tanda dekat hari kiamat itu apa? Tanda-tanda akhir zaman yang mendekati kiamat itu apa tanda-tandanya? Qala, dijawab Nabi, an-nalidaha amatu rabbataha, bahwasanya melahirkan budak perempuan dari tuan laki-lakinya. Nah, jadi di sini marak daripada maksiat sudah dianggap dia biasa. Nah, itu tadi tanda-tanda daripada akhir zaman. Wa antarul khufal al-qura'a latari a'syadi yatatawwaduna fil bunyanina. Maksudnya bahwasanya banyak orang yang tadi mengumbar aurat, padahal rumah bangunannya besar tinggi, auratnya terbuka. Itu tadi tanda-tandanya. Jadi banyak orang yang sudah terlepas daripada jalannya Nabi. Habis tadi semua pertanyaan laki-laki tadi, summan talaq, laki-laki tadi sudah bertanya kepada Nabi, habis langsung pergi. Palabis tumalian, lalu kata Sayyidina Umar, kan tadi hadis ini diriwayatkan daripada Sayyidina Umar. Aku terdiam beberapa saat, lalu dipanggil oleh Rasulullah. Qala, ya Umar, wahai Umar, atadri manis sa'il, apakah kamu tahu siapa tadi laki-laki yang datang bertanya kepadaku tadi? Qultu Allahu a'lamu wa rasuluhu a'lamu. Aku jawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui daripada pertanyaan itu tadi. Qala, dijawab oleh Nabi, fa innahu Jibril. Maka yang datang itu tadi malaikat Jibril, menyerupa kepada rupa laki-laki yang tampan, yang bersangatan putih pakaiannya tadi. Nah, atakum yu'allimukum, dia datang kepada
kepada kalian, mengajarkan kepada kalian dinakum akan dasar agama kalian. Nah, jadi Jibril datang kepada para sahabat, mengajarkan kepada para sahabat yang Islam itu apa, kemudian iman itu apa, dan ihsan itu apa. Nah, kemudian tadi Jibril apa kita penjelasannya? Laqad jaa Jibrilu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi suratil insani yarahu an-nas wa la ya'rifu ahadun min al-huduri. Sungguh Jibril itu datang kepada Rasulullah dengan rupa manusia yang melihat mereka, akan tetapi manusia di saat itu, sahabat pada saat itu tidak mengetahuinya, tidak mengenalnya. Wa zahara lin-nasi annahu musafir gharibun lakin al-ajibu annahu la yashuru alaihi asaru safari wa ta'abbi. Akan tetapi diketahui oleh para sahabat, Jibril laki-laki tadi yang belum tahu siapa Jibril itu, nah yang laki-laki menyerupa tadi itu tidak diketahui orang itu tadi datang dari pelayaran apa tidak, datang dari musafir apa tidak, karena tadi tidak dilihat bekas daripada perjalanan jauhnya. Wa qad jaa fi hayatin hasanatin tasidu siyabi, dan datangnya si laki-laki tadi dengan pakaian yang sangat bersih, lagi kan putih. Wal ismu raihatun thayyibatan, dan bahkan wangi daripada tubuhnya masih ada. Paling tidak kan kalaunya sudah jalan sudah jalan seharian misalnya, kadang-kadang kan ada bau badan. Nah, ini aroma tubuhnya wangi. Itu sudah di luar daripada akal logika di kala itu, apalagi di zaman sekarang. Wa jalasa amamur rasul bi adabin wa ihtiramin, dia duduk di hadapan Rasul dengan adab dan penghormatan. Wa akhadha, dan dia tadi meletakkan tangannya pada pahanya Rasulullah. Wa yas'alu fi umuri dinihim an tariqis su'ali wal jawab, dan dia menanyakan tentang perihal agama dari awal tadi sampai akhir. Nah, kalimatnya tadi akhbirni anil Islam. Nah, jadi Islam yang bagaimana, an haqiqatil Islam wa ahkamihi wa ajabihin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari hakikat Islam itu apa? Kemudian hukum-hukum yang di dalam Islam itu apa? Nah, maka dijawab oleh Nabi. Apa jawaban Nabi tadi? Antashhada an la ilaha illallah, bahwasanya ai anta'taqida an la ma'budu bihaqqin illallah. Kita betul-betul mengikatkan di dalam hati bahwasanya tidak ada yang patut disembah, hanya Allah Ta'ala saja yang patut kita sembah. Nah, itu tadi arti daripada asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Allah. Nah, jadi maksudnya aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang patut disembah melainkan hanya Allah sahaja. Nah, kemudian wa anna sayyidana Muhammadar Rasulullah, ay wa anna sayyidana Muhammadan qad arsalahu rabbahu ilal insi wal jinni kafatan. Dan aku bersaksi pula dengan sebenar-benar saksi bahwasanya Nabi Muhammad tadi betul-betul utusan Allah yang Allah Ta'ala utus kepada manusia dan jin. Nah, jin juga ada hukum taklifinya, jin juga ada dibebani hukum seperti manusia. Nah, makanya ada istilah tadi sakolain, artinya golongan manusia dan jin. Kafatan secara menyeluruh. Nah, jadi ketika Nabi datang diutus, disitulah mulainya dinamakan umatnya Nabi Muhammad semuanya sampai hari kiamat kita ini umatnya Nabi. Maka kalau pengen selamat tidak lain dan tidak bukan mengikuti jalan yang dicontohkan Nabi dan yang disuruh Nabi. Kemudian waktu tuqimus shalah ay tu'addiha kamilatun ala wajhil ladzi yardallahu ta'ala.
kemudian tadi Islam tadi bentuk yang setelah yang pertama mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian tadi sholat. Wujud daripada 2 kalimat syahadat tadi, bentuk daripada perwujudan 2 kalimat syahadat, jalannya yaitu melakukan sholat. Karena tadi bukti keimanan yaitu melakukan apa yang diimaninya. Allah kita imani, Allah Ta'ala menyuruh sholat, kita sholat. Aitu addiha kamilatan, dia laksanakan sholat tadi dengan sempurna sesuai rukunnya, syarat rukunnya terpenuhi. Kemudian tadi hatinya ikhlas semata-mata tadi mengharap daripada ridhonya Allah. Ala wajhil ladzi yardallah, atas jalan yang mengharap daripada keridhaan Allah, bukan terpaksa disuruh sholat, bukan terpaksa disuruh kita berbuat sesuatu, bukan terpaksa, tapi tadi karena mengharap ridhonya Allah. Wa tu'addiyas zakah, dan menunaikan zakat, ay takhruju min malikil haqqillahi ta'ala. Orang yang ada kemampuan harta lebih, keberhakan harta lebih, mengeluarkan daripada hartanya tadi karena di situ ada hak Allah Ta'ala. Maksud hak Allah Ta'ala tadi, Allah Ta'ala menyuruh orang yang kaya, keluarkan zakat, bagikan kepada fakir miskin. Nah, wa tu'addiya ilal fuqara, dan harta zakat tadi itu dibagikan kepada fakir, wal masakin, dan orang miskin, wal muhtaj ilaihi, dan orang yang memerlukan daripada zakat itu tadi. Ala wajhi syara'ahullah, yang atas dari segi aturan yang sudah Allah Ta'ala tetapkan daripada itu zakat. Sekian persen berapa hartanya sudah sampaikan perputaran setahun, zakat daripada pertanian, zakat perdagangan, zakat harta temuan, zakat harta dagang tadi lah. Nah, itu sesuai dengan aturan yang sudah disyariatkan oleh Allah di dalam ilmu fikih. Wa tasuma Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan, ay tamassaka an jami'il muftirati bi niyatin taqarrubi ila Allah, yaitu menahan daripada sekalian yang membatalkan daripada puasa, makan minum, kemudian jima di siang hari daripada bulan puasa. Nah, dengan niat taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Fi hadis syahr, pada bulan Ramadan, alladzi ayanahu Allah Ta'ala wa faradahu sawmahu, yang mana Allah Ta'ala fardu ainkan kepada masing-masing orang yang Islam, dan Allah tetapkan kefarduan puasa itu tadi. Kemudian tahujjal baita, ay ada innusuki fi umri marratan. Nah, kemudian tadi setelah tadi sholat, zakat, puasa, kemudian naik haji yang dilakukan wajib sekali seumur hidup bagi yang mampu juga. Nah, ini istata'ta ilaihi sabila, hadza min rahmatillahi ta'ala, fa inna ibadatal haji ibadatun amaliyatun wa badaniyatun, fa idza lam tastati' insanu adaaha fala haraja alaihi. Nah, jadi haji tadi dilaksanakan sekali seumur hidup. Nah, bagi orang yang mampu, ini suatu rahmat Allah Ta'ala kepada hambanya. Nah, kalau misalkan naik haji aja tidak di Allah Ta'ala cantumkan, tidak dicantumkan oleh Nabi tadi, ini istata'ta ilaihi sabila, bagi yang mampu gimana orang yang miskin naik haji? Nah, perongkosannya enggak ada, maka tadi Allah Ta'ala meringankan kepada yang tidak mampu, enggak apa-apa kalau enggak bisa naik haji karena ongkosnya enggak ada. Itu salah satu rahmat Allah. Karena haji tadi, fa inna ibadatul hajj ibadatun maliyatun, karena ibadah haji tadi berkaitan dengan harta, wa badaniyatun, dan anggota badan. Jadi hartanya dan anggota badannya itu dijalankan. Wa idza lam tastati insan adaha, maka jika tidak mampu manusia tadi melaksanakan daripada haji tadi, memang tidak mampu ongkosnya ada, misalnya badannya pula yang tidak mampu, nah maka fala haraja alaihi, manusia yang tidak bisa melakukan haji yang tidak mampu tadi tidak berdosa bagi dirinya. Tiga halaman lagi udah habis juga lah. Kalau yang habis minggu depannya. Nah, itu tadi penjelasan Islam. Nah, mungkin kita lanjutkanlah minggu depan lah tadi penjelasan daripada iman. Nah, jadi Islam tadi rangkaiannya
5. Pertama mengucap 2 kalimat syahadat. Kemudian tadi yang kedua salat 5 waktu. Kemudian yang ketiga tadi membayar zakat. Yang keempat puasa di bulan Ramadan. Yang kelima naik haji ke Baitullah bagi yang mampu. Nah ini yang kelima ini mudah-mudahan kita semua tadi dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk bisa berangkat haji ke Baitullah. Kalau sudah bisa jadi kita berangkat haji ke Baitullah tadi sempurna rukun Islam yang 5. Nah mungkin sampai di sini saja yang dapat saya sampaikan. Nah, nanti kita lanjutkan penjelasan yang selanjutnya tentang hadis Nabi tentang masalah iman tadi sampai habis sampai faidah daripada ini hadis. Nah, hadis ini lumayan panjang, jadi nggak bisa habis sekali pertemuan mengingat kita waktunya singkat. Nah mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat ada manfaatnya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan